Proses energi listrik dari hulu hingga hilir meliputi beberapa tahap, yaitu pengambilan sumber energi. Tahap pertama dari proses energi listrik adalah pengambilan sumber energi. Sumber energi yang digunakan dapat berupa air, angin, matahari, gas, batu bara, atau nuklir, tergantung pada jenis pembangkit listrik yang digunakan. Konversi energi. Setelah sumber energi diambil, tahap selanjutnya adalah konversi energi. Proses ini tergantung pada jenis pembangkit listrik yang digunakan. Misalnya, untuk pembangkit listrik tenaga air, PLTA, energi air diubah menjadi energi mekanik oleh turbin, yang kemudian digunakan untuk menggerakkan generator listrik. Sedangkan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, PLTN, energi panas dari reaksi nuklir digunakan untuk menghasilkan uap yang kemudian menggerakkan turbin dan generator listrik. Distribusi energi. Setelah melewati jaringan transmisi listrik, energi listrik didistribusikan ke pusat-pusat pembangkit listrik dan juga ke konsumen akhir. Pusat-pusat pembangkit listrik akan menggunakan energi listrik ini sebagai bahan bakar untuk memasok kebutuhan listrik mereka sendiri, sedangkan konsumen akhir akan menggunakan energi listrik ini sebagai sumber listrik untuk rumah, gedung, dan industri. Konsumsi energi. Tahap terakhir dari proses energi listrik adalah konsumsi energi. Energi listrik yang disalurkan ke konsumen akhir digunakan untuk berbagai macam keperluan, seperti penerangan, pendingin ruangan, pemanas air, dan alat-alat elektronik lainnya. Selama digunakan, energi listrik akan berubah menjadi energi yang berguna, seperti cahaya, panas, dan gerakan. Setelah digunakan, energi listrik akan kembali ke lingkungan dalam bentuk panas atau limbah listrik. Pembangkit listrik adalah sistem yang menghasilkan energi listrik dari sumber daya alam seperti air, angin, matahari, gas, batu bara, atau nuklir. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen, seperti generator, turbin, dan sistem kontrol. Pembangkit listrik memiliki banyak jenis, dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa jenis pembangkit listrik yang umum. Pembangkit listrik tenaga air, PLTA. PLTA menghasilkan energi listrik dari air yang mengalir melalui turbin. PLTA biasanya memiliki biaya investasi yang tinggi, namun memiliki biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan dengan jenis pembangkit listrik lainnya. Selain itu, PLTA juga bersifat ramah lingkungan dan tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Pembangkit listrik tenaga surya, PLTS. PLTS menghasilkan energi listrik dari sinar matahari yang ditangkap oleh panel surya. PLTS bersifat ramah lingkungan dan tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Namun, biaya investasi untuk membangun PLTS masih cukup tinggi. Pembangkit listrik tenaga angin, PLTA. PLTA menghasilkan energi listrik dari angin yang menggerakkan turbin. PLTA juga bersifat ramah lingkungan dan tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Namun, seperti PLTS, biaya investasi untuk membangun PLTA masih cukup tinggi. Pembangkit listrik tenaga gas, PLTG. PLTG menghasilkan energi listrik dari gas alam atau gas buangan dari industri. PLTG memiliki biaya investasi yang lebih rendah dibandingkan dengan PLTA atau PLTS. Namun, PLTG menghasilkan emisi gas rumah kaca. Pembangkit listrik tenaga nuklir, PLTN. PLTN menghasilkan energi listrik dari reaksi nuklir. PLTN memiliki biaya investasi yang sangat tinggi dan juga kontroversial karena masalah keamanan dan limbah nuklir. Namun, PLTN dapat menghasilkan energi listrik yang sangat besar dan bersifat stabil. Pembangkit listrik tenaga batu bara, PLTU. PLTU menghasilkan energi listrik dari batu bara. PLTU memiliki biaya investasi yang relatif rendah dibandingkan dengan PLTN. Namun, PLTU menghasilkan emisi gas rumah kaca dan juga polusi udara.